Hello everyone, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai stunting untuk pemenuhan tugas mata kuliah metode epidemiologi dengan anggota kelompok yang berjumlahkan 8 orang. Apakah kalian familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Stunting artinya anak yang bertubuh pendek, bukan? Bukannya memang normal jika ada anak yang tinggi dan pendek? Lalu, mengapa hal ini sering muncul di media? Yuk kita simak video berikutnya. Menurut WHO, stunting diartikan sebagai postur tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang, atau kondisi yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Hasil data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Padahal batasan dari WHO idealnya itu adalah 20% saja. Lalu, apa sih penyebab dari penyakit stunting? Terjadinya stunting disebabkan karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Faktor gizi buruk terjadi sedari ibu hamil pada anak balita. Pola asuh dalam pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, serta rendahnya akses terhadap sanitasi, air bersih, sarana kesehatan menjadi hal-hal utama penyebab stunting. Riwayat alamiah penyakit, Natural History of Disease, adalah gambaran tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu. Dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian, tanpa adanya campur tangan medis atau pengobatan. Fase susceptible terjadi pada masa prapatogenesis dengan artian masa yang sudah ada interaksi antara agen dan host namun belum ada gejala yang nampak. Nah, untuk masa prepatogenesis dari penyakit stunting itu dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Di masa ini sudah ada interaksi antara agen berupa defisiensi gizi dan host yaitu manusia yakni calon ibu. Kekurangan gizi yang terjadi pada calon ibu di masa prapatogenesis belum ada gejala yang nampak. Selanjutnya, fase subklinis atau asimptom yang terjadi pada masa patogenesis di mana masa ini sudah ada terjadi perubahan atau mulai muncul gejala, namun gejalanya belum jelas. Masa patogenesis penyakit stunting terjadi pada bayi yang berusia kurang dari 2 tahun, di mana sudah ada gejala yang muncul seperti bayi bertubuh pendek, berat badan kurang, dan perkembangan otak terhambat. Meskipun sudah muncul gejala, namun di usia kurang dari 2 tahun, kita belum mengetahui apakah gejala yang muncul merupakan gejala dari penyakit stunting. Selanjutnya, ada fase klinis, yaitu fase di mana terjadi perubahan dan gejala yang ada sudah sangat jelas. Fase ini sudah tahu jenis penyakit yang terjadi. Fase klinis penyakit stunting ini dimulai sejak bayi berusia 2 tahun, karena anak yang mengalami stunting akan terlihat saat menginjak usia 2 tahun. Yang terakhir, fase sembuh, cacat, atau mati. Bayi yang terindikasi stunting masih bisa ditangani dengan catatan anak masih berusia di bawah 5 tahun dan lebih efektif jika masih berusia di bawah 2 tahun.
Artinya bayi yang terkena stunting masih bisa sembuh dan bisa kita obati. Namun bukan dengan obat melainkan asupan gizi tinggi protein. Asupan gizi bisa didapatkan misalnya dengan mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari. Lalu bagaimana dengan anak di atas umur 5 tahun yang terdeteksi stunting? Walaupun sudah terlambat, anak tetap diberikan asupan gizi tinggi dan suplemen atau vitamin yang dapat merangsang otak. Bayi stunting jika tidak sembuh kemungkinan akan mengalami cacat atau bahkan mengalami kematian jika hal tersebut tidak tertangani dengan cepat dan tepat. Berikut efek stunting. Efek jangka pendeknya bisa membuat gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan metabolisme tubuh. Selanjutnya itu efek jangka panjang stunting yang bisa menyebabkan gangguan kecerdasan, menurunkan kekebalan tubuh, serta meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, stroke, dan jantung. Wah, harus kita waspadai ya stunting pada anak. Lalu bagaimana sih pencegahan stunting pada anak? Ya, dengan mengoptimalkan fase 1.000 hari pertama, kehidupan manusia dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah stunting. Dimulai dari menjaga asupan gizi saat ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Para ibu juga harus rajin memeriksakan anak posyandu untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan grafik KMS atau tidak. Berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Sekian, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.